Bab 36 Penculikan. Randy segera berlari menuju ke arah mobil dan menjalankan mobilnya dengan sangat kencang. Angga dan Ivan yang melihat kejadian itu ikut mengejarnya tapi mereka tak sempat mencegahnya. "Masuk ke mobilku Pak Angga, kita susul dia," ucap Ivan. Ivan juga resah mendengar Dinda hilang. Bagaimanapun perasaannya pada Dinda masih ada, dia tidak mau sesuatu terjadi padanya. Ivan masuk ke mobil disusul Angga. Mereka segera mengikuti mobil Randy dari belakang. "Gila kencang sekali mobilnya, kita hampir ketinggalan," ucap Ivan. "Cepat. Sepertinya dia sedang menuju arah rumah sakit," Angga sedikit berteriak. Tidak memakan waktu yang lama mereka sudah sampai di area parkir rumah sakit. Pak Totok yang melihat mobil bosnya masuk ke area parkir, segera berlari menghampirinya. "Pak, sudah saya cari ke semua area rumah sakit tapi saya tidak dapat menemukan Mbak Dinda dan Mbak Lila," lapor Pak Totok. "Iya Pak, kamu tetap berjaga-jaga di sini, saya jumpai mertua saya dulu." Randy meninggalkan Pak Totok dan segera berlari menuju ruang bersalin. Di sana sudah ada Mas Nanda dan ibu mertuanya. "Mbak Lila sudah lahiran Mas?" tanya Randy. "Alhamdulillah sudah, anak kami perempuan," jawab Nanda. "Alhamdulillah, syukurlah, selamat ya Mas, salam buat Mbak Lila." "Gimana Dinda Ren, sudah ketemu?" tanya Mama. "Belum Ma, dia tadi izin kepada saya mau ke rumah sakit melihat Mbak Lila lahiran. Dan dia sudah diantar supir bersama Febri ke rumah sakit. Tapi mereka berdua tidak dapat dihubungi." Randy semakin gusar. "Ya Allah, kemana mereka ya? Dari tadi Mama tidak melihatnya," ucap Rini. Angga dan Ivan datang dari arah belakang sambil berlari. Ivan yang sudah sekian lama tidak bertemu pada Mama Dinda memberikan salam hormatnya, begitu juga kepada Nanda. Bagaimanapun mereka dulu hampir menjadi sebuah keluarga. "Bos, kita cek CCTV rumah sakit," ucap Angga memberikan ide. "Oh iya, aku lupa. Ma, Mas Nanda, kami pergi dulu mencari Dinda." Randy pamit kepada mertua dan kakak iparnya. "Ren, maaf Mas tidak bisa ikut bersama kamu." Nanda merasa sedih tidak bisa ikut mencari adiknya karena istrinya baru saja melahirkan. "Tidak apa-apa Mas, saya mengerti," ujar Randy. "Tolong cari Dinda sampai ketemu ya Ren, segera hubungi Mama." Rini memeluk menantunya itu, memohon agar Randy bisa menemukan anaknya. "Doakan ya Ma," jawab Randy. Randy, Angga dan Ivan berjalan ke kantor administrasi rumah sakit dan ingin mencari jejak kepergian istrinya. Setelah mendengar penjelasan dari Randy, pihak rumah sakit membawa mereka ke ruangan khusus yang tertutup. Di sana mereka mencari dan mengecek hasil CCTV sesuai dengan yang dilaporkan Randy tadi. Setelah menyesuaikan waktu kejadian, akhirnya mereka bisa menemukan dengan mudah hasil CCTV tersebut. Mereka melihat Dinda yang sedang berjalan dengan Febri dihadang oleh beberapa orang laki-laki yang besar, kemudian mereka diculik dan dibius hingga tak sadarkan diri. Setelah itu para penculik menggendong mereka dan membawa mereka masuk ke dalam mobil jeep. Tak lama mobil tersebut sudah bergerak meninggalkan area rumah sakit. Tak tahu kemana tujuan mereka. Randy tanpa sadar memukul dinding. "Buk," dia sangat marah dan kesal. "Ya Tuhan. Di mana kamu sayang? Bagaimana keadaan kamu? Aku tidak bisa kehilangan kamu," ucapnya dalam hati. Angga mencatat plat mobil tersebut kemudian menghubungi seseorang untuk mencari informasi. "Sebaiknya kita menunggu kabar dari mereka di kantor saja Bos. Tidak baik juga kita berlama-lama di rumah sakit ini." Angga meminta file video di CCTV tadi kemudian memasukkannya ke memori HP-nya untuk dijadikan barang bukti. "Boleh aku ikut bersama kalian?" tanya Ivan. Hanya dijawab dengan anggukan oleh Randy. Mereka segera meninggalkan area rumah sakit.
Pak Totok yang masih setia menunggu di parkiran pun disuruh pulang karena hari sudah mulai malam. Randy, Angga dan Ivan sudah berada di ruangan kerja Randy menunggu kabar dari informan yang dihubungi Angga tadi. 1 jam kemudian HP Angga berbunyi. Semua yang ada di ruangan itu menjadi tegang. Halo, kamu sudah menemukan lokasinya? Baik, kirimkan alamatnya, ucap Angga. Tak lama kemudian Angga menerima pesan. Mobik tersebut berjalan menuju kota Bandung Desa X. Ivan yang mendengar Angga menyebutkan alamat tersebut sungguh sangat terkejut, tebakannya benar ini pasti perbuatan Lisa. Aku tahu alamat itu menuju arah villa orang tuaku, ucap Ivan. Brengsek, apa hubungan kamu dengan hilangnya Dinda? Randy yang dari tadi sudah sangat kesal ingin segera melampiaskannya pada Ivan. Randy menarik kerah baju Ivan. Tunggu Pak Randy biar saya jelaskan. Saya juga baru mengetahuinya setelah Mama dan Papa saya sibuk mengurus perceraian mereka. Ternyata Lisa adalah wanita simpanan Papa saya tidak menyangka dia yang menculik Dinda dan ternyata dia membawanya ke villa orang tua saya. Randy kemudian melepaskan kerah baju Ivan dari genggamannya. Kalau begitu kita harus segera ke sana menyelamatkan mereka, ucap Randy. Baik, mari saya tunjukkan arahnya, ucap Ivan. Mereka bergerak menuju alamat yang diberikan tadi yang tak lain adalah alamat villa orang tua Randy. Malam semakin larut mereka yang bergerak dengan mengendarai 2 mobil melaju dengan kecepatan yang sangat kencang. Seolah-olah mereka takut dikalahkan oleh waktu. Tibalah mereka di villa yang dituju tepat saat azan subuh. Mereka bertiga singgah ke sebuah musola kecil yang dekat dengan lokasi villa dan melaksanakan salat subuh. Randy salat dengan sangat khusyuk dan berdoa memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Ivan juga berdoa untuk keselamatan Dinda. Walau mereka tidak bisa bersatu tapi bukan dengan kematian mereka harus berpisah. Sementara Angga saat berdoa dia kembali teringat kata-kata Febri beberapa hari yang lalu setelah mereka pulang dari makan malam dan tepat di depan rumah Febri. Febri mengatakan perasaannya. Sekarang baru Angga sadari dia juga mempunyai perasaan yang sama dengan Febri. Dia tidak mau terjadi sesuatu pada Febri dan kehilangannya. Tidak, dia belum menjawab perasaan Febri. Tolong selamatkan dia Tuhan. Aku tidak mau kehilangannya. Randy, Angga dan Ivan sepakat melakukan pengintaian setelah hari benar-benar sudah terang. Agar mereka lebih mudah bergerak, mereka sudah memantau lokasi dan sekeliling villa tersebut. Dan mereka sedang menyusun rencana untuk melakukan penyergapan. Saat ini mereka sedang menggambar situasi di dalam villa. Diperkirakan Lisa tidak melakukannya sendiri. Dugaan mereka Lisa pasti bekerja sama dengan Frankie dan membawa beberapa anak buah Frankie. Mereka harus lebih berhati-hati melangkah agar tidak melakukan kesalahan yang dapat berakibat fatal terhadap keselamatan Dinda dan Febri. Rencana ini tidak boleh gagal dan mereka tidak akan bertindak sendiri. Mereka akan meminta bantuan warga setempat juga bantuan aparat polisi. Semua rencana sudah mereka susun dengan sangat matang tinggal menunggu hari semakin terang untuk melakukan aksi mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi mereka akan mulai menjalankan rencana mereka tiba-tiba lewat sebuah mobil yang sangat dikenal Randy dan masuk ke dalam villa. Sebuah mobil memasuki area villa yang dipakai Lisa untuk menyembunyikan Dinda dan Febri. Bagaimana keadaan mereka? Tanya seorang pria yang tak lain adalah Frankie. Tadi malam aku sudah menyuruh penjaga untuk memberi mereka makan. Mereka aku kurung di gudang belakang, jawab Lisa. Frankie merencanakan penculikan ini untuk upaya mereka bernegosiasi pada Randy. Agar Randy menghentikan tuntutannya pada mereka. Ayo kita lihat mereka, ucap Frankie. Lisa membawa Frankie menuju gudang belakang,
di mana di depan pintunya sudah dijaga oleh dua orang pria yang bertubuh besar. Sementara penjaga lainnya berjaga di luar villa. Krek. Febri dan Dinda langsung berdiri dan berpelukan. "Hai manis, lama tidak bertemu," sapa Frankie kepada Dinda. Dinda sudah menduganya, jadi dia sudah tidak terkejut lagi melihat Frankie ada di sini. Randy sudah bercerita bahwa Lisa bekerja di perusahaan Frankie sebagai sekretaris dan mereka bekerja sama untuk menghancurkan Randy. "Bagaimana manis, sudah bisa kau sebutkan berapa nilaimu?" "Aku akan memberikannya jauh lebih tinggi dari yang Randy berikan." "Hahaha," ucap Frankie sambil tertawa. "Jaga mulutmu, kau pikir aku wanita apa?" jawab Dinda marah. "Wanita penggoda. Bukankah kau sudah menggoda Randy sampai dia bersedia bertekuk lutut padamu?" Randy menghampiri Dinda dan memegang keras wajah Dinda dan menguncinya. "Cuy." Dinda meludahi wajah Frankie. Plak, dolar tanda pagar dan persen pound sterling. Frankie menamparkan wajah Dinda. Febri tidak bisa hanya sebagai penonton saja. Dia berusaha melepaskan Dinda dari genggaman Frankie tapi dia kalah. Tenaga dan tubuh Frankie jauh lebih besar darinya. Lisa kemudian menarik tubuh Febri dan menahannya. Darah segar mengalir di sudut bibir Dinda. "Kau semakin menarik manis, sikap jual mahalmu ini membuat aku semakin tergoda. Ayolah, jangan munafik bersembunyi di balik jilbabmu ini," ancam Frankie mulai tersulut emosi. "Penjaga, bawa tas mereka ke sini," perintah Lisa. Salah satu penjaga membawa tas Dinda dan Febri lalu memberikannya pada Lisa. Kemudian penjaga itu mengikat tangan Febri ke belakang. Setelah itu si penjaga keluar dari ruangan menunggu di luar dan hanya meninggalkan mereka berempat di dalam. Lisa membongkar isi tas Dinda dan mengambil HP-nya kemudian memberikannya pada Frankie. Frankie kemudian meraih HP Dinda dan menekan nomor Randy dan yang tertera "Bos Beku." "Lihat di HP-mu saja, nomornya kau simpan dengan nama Bos Beku sayang," ucap Frankie. HP pun tersambung. Randy melihat mobil Frankie masuk ke dalam villa. "Brengs asteris, memang dia dalangnya," umpat Randy marah. "Gak, segera kamu hubungi polisi, laporkan lokasi ini. Ivan, tolong hubungi warga sekitar yang kamu kenal untuk membantu kita masuk ke dalam. Kita kalah jumlah dari mereka," perintah Randy. Angga dan Ivan segera menjalankan perintah Randy. Randy sudah bersiap-siap hendak menyerbu masuk ke villa, tiba-tiba terhenti karena HP-nya berbunyi dan yang tertera di layar HP-nya adalah nama istrinya. Seketika Randy memberikan instruksi berhenti kepada teman-temannya. "Halo sayang," ucap Randy. "Sayang, hahaha. Sayang, kamu bilang, sementara istrimu tercinta ini menyebutmu Bos Beku di HP-nya, hahaha," ucap Frankie. Randy terkejut mendengar suara Frankie yang terdengar dari sana. "Apa maksud kata-katanya, Bos Beku?" "Ah sudahlah, yang penting nyawa istriku sekarang." "Apa maumu, di mana istriku?" tanyanya. "Istrimu aman di tanganku bersama teman kesayangannya ini. Aku mau kau batalkan semua tuntutanmu padaku dan Lisa. Kalau tidak aku akan melukai istrimu," ucap Frankie. "Jangan kau sentuh dia. Sedikit saja kau melukainya aku akan membunuhmu," ancam Randy. "Oh, seram, aku jadi takut mendengarnya, hahaha. Dengar Ren, 1 jam lagi aku mendengar dari orang kepercayaanku kau belum menarik tuntutanmu, aku benar-benar akan melukai istrimu." Melihat tampilannya aku ingin juga melihat dan merasakan apa yang dia sembunyikan di balik jilbabnya ini. Frankie menarik jilbab Dinda hingga terlepas dan lehernya berdarah karena goresan jarum dari jilbabnya. "Au!" teriak Dinda. Randy yang mendengar suara jeritan istrinya menjadi semakin marah. "Dengar Frank, aku akan menyuruh pengacaraku menarik tuntutan. Tapi kalau ada apa-apa dengan istriku aku tidak akan main-main, aku akan membunuhku," ancamnya.
HP telah dimatikan sepihak oleh Frankie. Frankie yang melihat wajah cantik Dinda dengan rambut panjang berwarna hitam menjadi semakin tertarik dan berhasrat. Frankie semakin mendekari Dinda. Apa yang kau lakukan? Dinda sangat ketakutan melihat mata Frankie sudah penuh dengan nafsu. Aku akan mencicipimu manis, ternyata ada berlian yang berkilau kau sembunyikan di balik jilbabmu ini. Frankie menarik paksa rambut Dinda, membuat Dinda meringis kesakitan. Jangan sentuh dia, Febri berteriak membela. Plak keong tanda pagar dolar-dolar dan asteris euro pound sterling. Lisa menamparkan pipi Febri sekali lagi dan menarik jilbabnya sehingga kepala Febri tertarik ke belakang. Diam, tunggu giliranmu setelah itu, ucap Lisa. Lihatlah temanmu itu. Setelah ini akan kupastikan dia tidak akan ada harganya lagi di depan Randy. Dia hanya wanita kotor, hahaha, tawa Lisa terdengar sangat nyaring. Dinda memberontak saat Frankie mulai memeluknya. Dia mencoba memukul, menamparkan dan menendang Frankie. Tetapi usahanya sia-sia. Tubuh Frankie sangat besar dan tenaganya juga sangat kuat. Dinda tidak bisa melawannya. Jangan. Kumohon, ucap Dinda sambil menangis. Febri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lisa sudah mengamkamnya dengan sebuah pisau yang dia letak di lehernya. Sedikit saja kau bergerak pisau ini akan menggores lehermu, lihat dan nikmati aja siaran langsung ini hahaha, ucap Lisa. Febri hanya bisa menangis dan meringis kesakitan karena tekanan dari ujung pisau yang mengenai lehernya. Ku mohon jangan. Aku sedang hamil, ucap Dinda memohon. Hamil, kau hamil. Itu lebih baik sayang. Aku bisa membuat Randy benar-benar hancur dan gila karena telah kehilangan istri dan calon anaknya. Frankie membuka ikat pinggangnya yang mengikat celananya. Setelah itu tali pinggang tersebut dia pukulkan ke tubuh Dinda dan mengenai kakinya. Au, teriak Dinda mesakitan. Jangan Frank, kumohon, Dinda berlutut dan memohon kepada Frankie sambil menangis terisak dan memeluk perutnya seakan ingin melindungi anak yang ada di dalam perutnya. Air mata putus asa yang tak bisa lagi berbuat apa-apa. Hahaha, akhirnya kau berlutut padaku. Di mana kesombonganmu tadi, tanya Frankie. Frankie menarik rambut Dinda, menyeret tubuhnya sampai menyentuh meja. Posisi Dinda saat ini bersandar di meja tersebut membuat dia berdiri sejajar dengan Frankie. Lihatlah wajah manismu ini, mari kita nikmati kesenangan ini bersama-sama sayang, Frankie membelai wajah Dinda. Dinda masih tetap menangis dan pada saat Frankie sedikit lengah Dinda langsung menendang kuat asteris Frankie hingga membuat Frankie terjungkal dan sangat kesakitan. Lisa melihat Frankie terjatuh, kemudian dia segera berlari ke arah Dinda dan mengarahkan pisau yang dia pegang ke arah Dinda. Febri yang melihat Lisa berlari ke arah Dinda, segera menyusul Lisa dari belakang. Pada saat Lisa menusukkan pisaunya ke arah perut Dinda, tiba-tiba tidak bersambung.